Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar peserta didik SMP dan MTS? Kali ini kita akan belajar matematika untuk SMP dan MTS, materi persamaan kuadrat. Pada part yang keempat ini kita akan membahas tentang cara menyusun persamaan kuadrat dan penerapan persamaan kuadrat kelas 9 di semester 1 bersama saya Ria Novaliana. Kompetensi dasar 3.2 menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristik berdasarkan akar-akarnya, serta cara penyelesaiannya. 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Indikator. Yang pertama, menyusun persamaan kuadrat baru dengan menggunakan faktor. Kemudian kita dapat menyusun persamaan kuadrat baru dengan menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar-akarnya. Serta peserta didik dapat menyusun persamaan kuadrat baru jika diketahui hubungan dengan suatu persamaan kuadrat lainnya. Nah, kita juga dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Materi pokok, yang pertama kita akan menyusun persamaan kuadrat jika akar-akarnya diketahui dan menggunakan rumus, penjumlahan, perkalian, kemudian menerapkan persamaan kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, menyusun persamaan kuadrat yang akar-akarnya diketahui itu dalam bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dapat difaktorkan menjadi X dikurang X1 dikali X dikurang X2 sama dengan 0. Sehingga akar-akar X1 dan X2 dapat ditentukan. Sebaliknya, jika akar-akar X1 dan X2 diketahui, maka dapat disusun pula dengan persamaan tersebut. Nah, berikut ada skemanya ya. Ini pertama, jika akar-akarnya diketahui, yaitu kita misalkan X1 dan X2, maka kita dapat membuat persamaan kuadrat baru dalam pemfaktoran X dikurang X1 dikali X dikurang X2 sama dengan 0. Dapat pula dengan perkalian dan penjumlahan akar-akarnya, X kuadrat dikurang X1 tambah X2 X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Pada akhirnya nanti dia akan membentuk persamaan baru ya. Oke, yang pertama, menyusun persamaan kuadrat baru dengan menggunakan faktor ya dalam bentuk X dikurang X1 dikali X dikurang X2 sama dengan 0. Contoh, tentukan persamaan kuadrat yang mempunyai akar-akar 3 dan negatif 2. Nah, dari kasus ini kita diketahui bahwa X1-nya adalah 3, X2-nya adalah negatif 2. Nah, kita masukkan ke dalam rumus faktor, yaitu X dikurang X1, X dikurang X2 sama dengan 0. Kita masukkan nilai X1 dan X2 ya. X1-nya 3, X2-nya min 2. Nah, ini ada negatif ketemu negatif, kita sederhanakan menjadi positif. Kemudian baru kita kalikan satu-satu. X dikali X, X kuadrat. X dikali 2, 2X, min 3 kali X, min 3X, min 3 kali 2, min 6 sama dengan 0. Nah, karena ini variabelnya sama, dapat kita operasikan, ya, sehingga diperoleh persamaannya X kuadrat dikurang X dikurang 6 sama dengan 0. Oke, yang kedua kita akan menyusun persamaan kuadrat baru dengan menggunakan rumus jumlah dan hasil kali dari akar-akarnya. Nah, suatu persamaan kuadrat dapat disusun jika jumlah akar dan hasil kali akar-akarnya kita ketahui. Kalau hasil jumlahnya X1 tambah X2, hasil kalinya X1 dikali X2 ya. Di mana bentuk rumusnya adalah X kuadrat dikurang X1 tambah X2X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Dengan X1 ditambah X2 sama dengan negatif B per A dan X1 kali X2 sama dengan C per A. Berikut kita lihat contohnya. Tentukan persamaan kuadrat yang mempunyai akar 3 dan negatif 2. Nah, X1-nya adalah 3, X2-nya adalah negatif 2, maka X1 tambah X2, 3 ditambah negatif 2, dapatlah 1 ya. Kemudian X1 dikali X2 sama dengan 2 dikali negatif 2 adalah negatif 6. Baru kita masukkan ke persamaan. Maka tinggal kita masukkan, ini sangat mudah sekali, tinggal kamu masukkan. Ya, X1 tambah X2 kan 1. Nah, kita masukkan jadi negatif 1. X1 kali X2 min 6, jadi dikurang 6. Jadi persamaannya adalah X kuadrat dikurang X dikurang 6 sama dengan 0. Oke, next. Berikutnya contoh yang ketiga. Tentukan persamaan kuadrat yang mempunyai akar-akar 2 ditambah akar 3 dan 2 dikurang akar 3. Nah, kita jumlahin dulu. X1 tambah X2, berarti 2 akar 3 ditambah 2 dikurang akar 3.
2 tambah 2, 4 ya. Ini negatif akar 3 ditambah akar 3, hasilnya 0. Maka hasilnya ada 4. Kemudian hasil kalinya. Nah, kita kalikan satu-satu. 2 kali 2, 4. 2 kali negatif akar 3, negatif 2 akar 3. Akar 3 kali 2, 2 akar 3. Habis ya. Kemudian akar 3 kali min akar 3, min 3. Jadi 4 kurang 3, 1. Nah, kemudian baru kita masukkan ke rumus X kuadrat dikurang X1 tambah X2X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Maka didapatlah persamaan X kuadrat dikurang 4X ya. Ini kita masukkan dikurang 4X ditambah 1 sama dengan 0. Oke. Berikutnya yang ketiga, kita akan menyusun persamaan kuadrat jika diketahui hubungan dengan persamaan kuadrat lain. Nah, penyusunan persamaan kuadrat jika diketahui hubungan dengan persamaan kuadrat lain, rumus jumlah dan hasil kali akar persamaan kuadrat dalam bentuk X kuadrat dikurang X1 tambah X2X, X1 kali X2, ini dapat juga digunakan untuk suatu persamaan kuadrat baru berdasarkan akar-akar persamaan kuadrat lainnya. Ya, berikutnya kita akan lihat contoh soalnya. Tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 2 kali akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat dikurang 3X ditambah 7 sama dengan 0. Nah, X kuadrat dikurang 3X ditambah 7 sama dengan 0, kita misalkan akar-akarnya itu dalam bentuk alfa dan beta, di mana A-nya 1, B-nya negatif 3, dan C-nya 7. Maka alfa tambah beta min B per A, ini B-nya negatif 3, A-nya 1, berarti min ketemu min plus ya, 3 bagi 1, 3. Alfa kali beta C per A, yaitu C dibagi 1 sama dengan 7. Nah, persamaan kuadrat baru nanti, akar-akarnya kita misalkan X1 dan X2. Nah, dari kasus soal ini disebutkan bahwa kuadrat baru yang akar-akarnya 2 kali akar persamaan kuadrat ya. Kita garis bawahi 2 kali, maka kita buat kalimat matematikanya. X1 sama dengan 2 kali alfa, X2 sama dengan 2 dikali beta. Nah, sehingga X1 tambah X2 sama dengan 2 alfa ditambah 2 beta, maka faktornya kita keluarkan 2-nya, tinggallah alfa tambah beta. X1 dikali X2 sama dengan 2 alfa dikali 2 beta. Maka 2 dikali 2, 4. Alfa kali beta kan 7 ya. 4 kali 7, 28. Nah, kita masukkan ke persamaan X kuadrat dikurang X1 ditambah X2X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Maka persamaannya menjadi X kuadrat dikurang 6X ditambah 28 sama dengan 0. Nah, penerapan persamaan kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Kita langsung saja bahas contoh ya. Nah, karena kita akan mengaitkan kehidupan sehari-hari dengan persamaan kuadrat yang sudah kita bahas di part 1, part 2, part 3, dan part 4 sekarang. Nah, sebidang tanah akan dibangun kolam renang dengan ukuran 10 meter kali 8 meter. Jika luas tanah tersebut 168 meter pangkat 2, lebar sisi tanah di sekeliling kolam renang tersebut adalah, nah yang ditanyakan bentuknya adalah sebuah kolam, ukurannya 10 meter kali 8 meter. Nah, di sekeliling ini terdapat tanah ya untuk pijakan. Nah, dia ingin mencari berapa keliling kolam renang tersebut. Nah, diketahui dari kasus ini adalah luas, maka kita menggunakan rumus luas. Luas adalah panjang kali lebar. Nah, panjangnya ini adalah 10 ya, panjang dari ini 10 ditambah 2X. Mengapa 2X? Karena di atas ukurannya sama dengan yang di bawah. Kita misalkan dengan X ya. Kemudian lebarnya juga sama, 8 ditambah 2X. Nah, ini kita kalikan satu-satu, 10 kali 8, 80, 10 kali 2X, 20X, 2 kali 8, 16X, 2X kali 2X, 4X kuadrat. Kemudian kita sederhanakan ya, 20X tambah 16X jadi 36X, ini 4X kuadrat tambah 36X ditambah 20. Kemudian 168 ini pindah ruas, kita sederhanakan lagi, semuanya kita bagi 4, sehingga bentuk sederhananya menjadi X kuadrat ditambah 9X dikurang 22 sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan, faktor dari 22, yang hasil penjumlahnya ada 9, yaitu negatif 2 dan 11. Maka X sama dengan 2 atau X sama dengan negatif 11. Karena ukuran tidak ada yang berukuran negatif, maka kita gunakan X sama dengan 2. Karena X sama dengan 11 tidak memenuhi. Jadi, diketahuilah bahwa lebar sisi tanah di sebelah itu, sisinya itu adalah 2 meter. Maka kita dapat tahu lebar sisi tanah di sekeliling kolam itu, nih, diketahui
Next, untuk soal yang berikutnya. Dalam waktu X jam, kendaraan yang berjalan dengan kecepatan rata-rata X ditambah 15 km per jam dapat menempuh jarak 100 km. Nah, tentukan nilai X-nya. Nah, pembahasan ini, persamaan kuadrat dalam bentuk X, maka dibentuklah X dikali X ditambah 15 sama dengan 100 jaraknya ya. Maka kita kalikan satu-satu, X kali X kuadrat, X kali 15, 15X sama dengan 100. Kemudian 100 kita pindah ruas, kemudian kita faktorkan. Negatif 100 faktornya yang hasilnya nanti 15 ya, 20 kali 5. Namun hasil jumlahnya 15, hasil kalinya negatif 100. Didapatlah X sama dengan 5 atau X sama dengan negatif 20. Negatif 20 ini tidak memenuhi, maka X sama dengan 5. Jadi waktu yang ditempuh adalah 5 jam. Berikutnya, soal berikutnya. Ada suatu tanah pekarangan berbentuk persegi panjang. Pekarangan tersebut memiliki panjang 10 meter, lebih panjang daripada lebarnya. Diketahui dalam sertifikat bahwa luas pekarangan tersebut adalah 200 meter persegi. Berapakah panjang dan lebar pekarangan tersebut? Nah, diketahui luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Karena diketahui luasnya, maka kita gunakan rumus luas ya. Nah, katanya panjangnya 10 meter lebih panjang dari lebarnya. Berarti P-nya itu adalah X ditambah 10. X itu kita misalkan dengan lebar, maka panjangnya X ditambah 10. Nah, ini kita kalikan satu-satu, X kali X kuadrat, X kali 10, 10X. Kemudian kita pindah ruas ya, X kuadrat tambah 10X dikurang 200 sama dengan 0. Faktor dari 200, yang hasil penjumlahannya adalah atau hasil pengurangannya adalah 10, yaitu 10 dan 20. Karena ini positif berarti 20 positif, 10-nya negatif. Maka didapatlah X sama dengan 10 atau X sama dengan negatif 20. Nah, ini negatif tidak memenuhi, maka kita ambil X sama dengan 10. Nah, karena lebarnya tadi kita misalkan dengan X, maka lebarnya adalah 10, maka panjangnya 10 tambah 10, 20 meter. Oke. Nah, untuk melihat sejauh mana kalian memahami materi kita kali ini, berikut ada evaluasi. Silahkan dikerjakan di buku latihan. Tentukan persamaan kuadrat yang mempunyai akar min 9 dan 7 dengan pemfaktoran ya. Kemudian yang kedua, tentukan persamaan kuadrat yang nilai X1 tambah X2-nya min 4 dan X1 kali X2-nya adalah 3/5. Kemudian yang nomor 3, tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 3 kali akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 4X dikurang 5 sama dengan 0. Dan soal yang terakhir, lebar sebuah kolam renang yang berbentuk persegi panjang 26 meter, lebih pendek daripada panjangnya. Jika luas kolam adalah 1200 meter persegi, maka tentukan lebar dan panjang kolam tersebut. Terima kasih. Sekian pembelajaran kita kali ini. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Tetap ikuti protokol kesehatan dimanapun Anda berada dengan menjaga jarak, menggunakan masker, dan mencuci tangan menggunakan sabun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.